Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin MPD dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memakan materi yaitu sifat-sifat pendudukan unsur. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat suatu unsur ditentukan oleh keadaan dari atom-atom penyusun unsur tersebut. Atom tersusun dari inti atom, proton, dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Unsur-unsur dalam suatu golongan mempunyai elektron valensi yang sama, sedangkan unsur-unsur dalam satu periode mempunyai elektron valensi yang menghuni kulit yang sama. Maka sifat-sifat unsur mempunyai hubungan dengan konfigurasi elektron, di mana unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang mirip akan mempunyai sifat-sifat mirip yang terlibat dalam periode unsur. 1. Sifat-sifat kepedulian unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron dan menunjukkan ukuran suatu atom. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit elektron, di mana semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atom akan semakin panjang. Yang kedua adalah muatan atom. Bila jumlah kulit dari dua atom yang sama, maka jumlah yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan inti, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga semakin pendek jari-jari atomnya. Berikut adalah gambar dari tabel atom dalam satu periode unsur. Dalam gambar tersebut, dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bertambah jari-jari atomnya, dan dari satu periode dari kiri kanan maka jari-jari atom akan mengecil. Dalam satu golongan semakin ke bawah, periode jumlah atau kulit bertambah semakin, meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi berpengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya jarak atom kulit terluar terhadap inti semakin jauh atau panjang. Dalam satu periode semakin ke kanan jumlah kulit elektron, tetapi muatan inti atom dan jumlah elektron pada kulit semakin bertambah. Akibatnya gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dan inti semakin dekat atau pendek. Kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin berkurang. Sifat kependudukan yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas suatu elektron paling terluar. Semakin mudah melepaskan elektron, maka energi ionisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin sukar elektron dia terlepas dari atom, maka semakin besar energi ionisasinya. Energi ionis pertama unsur-unsur golongan utama dapat dilihat dalam tabel, contohnya sebagai berikut. Hubungan energi ionisasi dengan nomor atom unsur-unsur digambarkan pada grafik tersebut, yaitu dari tabel grafik terlihat bahwa dalam satu golongan semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar, elektron valensinya semakin jauh dari inti, akibatnya elektron valensinya semakin mudah untuk dilepaskan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung mencapai kestabilan, yaitu mempunyai 8 elektron valensi. Golongan 1, 2, dan 3 cenderung melepaskan elektron, sedangkan golongan 5, 6, dan 7 cenderung menerima elektron. Kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Sifat kependudukan yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila sebuah atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, afinitas elektron menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron
dan menjadi ion negatif. Berdasarkan tabel di samping, dalam satu golongan, muatan inti bertambah positif, jari-jari atom makin besar, dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin lemah. Akibatnya, afinitas elektron berkurang. Dalam satu periode, muatan inti bertambah positif, sedangkan jumlah kulit tetap, menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin kuat. Akibatnya, afinitas elektron cenderung bertambah. Kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Sifat keperiodikan yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Harga keelektronegatifan bersifat relatif, berupa harga perbandingan suatu atom terhadap atom yang lain. Berikut merupakan gambar dari skala kuantitatif menurut Pauling. Bisa dilihat di situ. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan, atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungan akan sama dengan afinitas elektron. Keelektronegatifan mempunyai makna yang berlawanan dengan energi ionisasi, sebab semakin mudah suatu atom melepaskan elektron, berarti semakin sukar dalam menarik elektron. Sebaliknya, skala keelektronegatifan tidak mempunyai satuan, sebab harga ini didasarkan kepada gaya tarik suatu atom pada elektron, relatif terhadap gaya tarik atom lainnya pada elektron. Kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungan atom semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kecenderungan keelektronegatifan atom semakin besar. Demikian materi untuk hari ini. Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.